welcome to my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku mau share pendapat aku mengenai produk terbaru dari Scarlett Whitening. Jadi beberapa minggu yang lalu aku baru aja dikirimin produk mereka yang baru launching. Di sini aku ada acne cream yang day dan juga yang night. Kemudian di sini aku juga dapat untuk yang brightly after cream untuk day dan juga untuk yang night. Dan mereka sebenarnya juga ada kirim face wash, cuman hari ini aku akan bahas mengenai krimnya aja. Dan untuk informasi tambahan aja, waktu itu aku dikirimin sama box mereka yang segini. Dan ini packagingnya masih ada di sini semua, dan dia ada bubble wrapnya juga, dan dapet stickers. Kalau nggak salah box ini akan dikasih pada saat kita purchase 5 item. Tapi sebelumnya, buat kalian yang masih belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Nggak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Dan sebelumnya aku akan jelasin terlebih dahulu tipe kulit aku. Jadi tipe kulit aku ini adalah tipe kulit yang sensitif kombinasi dengan bagian T-zone berminyak dan bagian pipi normal. Jadi buat kalian yang masih belum tahu tipe kulit kalian bisa cari tahu terlebih dahulu, karena ini akan membuat skincare ataupun bahan-bahan yang kalian gunain akan lebih maksimal di kulit kalian. Dan juga perlu diketahui kalau produk yang cocok di aku nggak tentu akan cocok juga di kalian, demikian pula sebaliknya, karena memang skincare ini cocok-cocokan, jadi bener-bener kenali tipe kulit kalian terlebih dahulu. Dan seperti sebelumnya, meskipun produk-produk hari ini aku dikasih, aku tetap akan kasih review jujur aku, karena aku sendiri nggak mau kalian akan dirugikan dengan review aku. Dan langsung aja, karena hari ini kita ada 4 produk, jadi aku akan bahas satu persatu. Dan di sini aku akan mulai dari series mereka yang acne terlebih dahulu. Yang pertama aku akan mulai bahas dari yang acne day creamnya terlebih dahulu. Jadi untuk acne day cream, ya ini kemasannya seperti ini. Jadi di bagian label sini dia tuh warna putih dan juga ungu. Aku rasa untuk yang day dia itu gabungan warna mereka dan juga warna putih, dan di sini juga ada tulisan day gitu. Kemudian untuk packagingnya dia juga dapat box seperti ini, dan di bagian sini dia tuh ada beberapa bahan-bahan yang emang di highlight sama mereka. Kemudian di bagian sini ini ada penjelasan mengenai bahan-bahannya, dan di bagian sini ada komposisinya, dan juga untuk yang di bagian sini ini ada cara pemakaiannya dan juga cara penyimpanannya. Dan juga untuk jarnya, aku rasa jarnya lucu banget sih. Jadi ini tuh bagian bawahnya dia tuh terbuat dari kaca gitu, kemudian untuk tutupnya dia tuh plastik. Dan aku suka sih sama kemasannya, dan ini diputar seperti ini. Dan di bagian dalamnya dia tuh ada plastiknya lagi, jadi seperti untuk menyegel isi krim di dalamnya. Dan dia bisa dibuka seperti ini. Dan langsung aja kita sekarang akan bahas mengenai komposisi mereka. Jadi di sini tuh ada 6 bahan yang di highlight sama mereka. Yang pertama, dianya ada double action salicylic acid. Aku rasa untuk salicylic acid sendiri ini salah satu bahan holy grail, apalagi untuk mengatasi jerawat. Karena salicylic acid sendiri dia ini juga salah satu BHA, dan dia itu bisa bantu untuk membersihkan pori-pori kita sehingga mencegah terjadinya jerawat. Yang kedua, dia ini juga mengandung natural squalane. Untuk natural squalane sendiri dia ini bantu banget untuk menghidrasi kulit kita dan juga meratakan warna kulit kita, sehingga kulit kita tuh lebih kelihatan sehat dan juga lebih cerah. Yang ketiga, dia ini juga mengandung hexapeptide 8, dan dia ini salah satu peptide. Untuk peptide sendiri biasanya dia itu untuk melembabkan, dan ini juga bisa mengurangi tampilan kerutan. Yang keempat, dia ini juga mengandung vitamin C, dan untuk vitamin C sendiri biasanya dia ini sebagai antioksidan yang bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas dan juga dari paparan sinar matahari. Kemudian dia ini juga mengandung triceramide, dan dia ini biasanya lebih ke arah menghidrasi, memoisturize. Kemudian dia juga anti-aging dan anti-wrinkle. Tapi untuk ceramide sendiri aku rasa untuk kalian yang punya fungal acne, kalian perlu pikir-pikir lagi, karena sebagian besar ceramide merupakan makanan untuk fungal acne. Dan bahan yang mereka highlight yang terakhir ini adalah Aqua Peptide Glow, dan ini digunakan untuk lebih menghidrasi kulit kita dan juga memberikan tampilan yang lebih glow di wajah kita. Kemudian aku juga udah baca komposisi lainnya, dan memang sebagian besar itu bahan-bahan yang mereka gunain itu untuk memoisturize atau melembabkan kulit kita, seperti dimethicone, glycerin, glycol, dan juga glyceril. Kemudian ternyata dia ini juga mengandung beberapa bahan-bahan yang terbuat dari tumbuhan, seperti ada tea tree oil, kemudian ada olive, kemudian ada aloe, dan juga ada lavender.
Tapi sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi untuk kalian yang mau tahu lebih detailnya, kalian bisa coba cari komposisi lengkap mereka. Dan mereka juga nggak mengandung fragrance, jadi untuk kalian yang sensitif terhadap fragrance, kalian bisa pakai ini. Dan ini adalah tekstur mereka, jadi dia tuh krim dan warnanya putih seperti ini. Dan dia ini mudah dibaurkan juga. Dan dia ini juga mudah meresap dan nggak menimbulkan rasa lengket di kulit kita. Dan pada saat sudah dibaurkan, dia sama sekali nggak ada warnanya, nggak ada white cast-nya juga, meskipun warna asli mereka warna putih. Dan untuk aroma mereka sendiri, karena mereka nggak mengandung fragrance, jadi aroma mereka ini lebih ke arah aroma yang alami gitu. Dan untuk menurut aku sendiri, dia ini nggak nyengat dan nggak ganggu sama sekali. Dan menurut aku sendiri untuk day cream ini, dia itu cukup melembabkan dan dia juga cukup ringan untuk dipakai sehari-hari pada saat kita beraktivitas. Jadi nggak seperti ada layer tambahan di atas permukaan kulit kita. Dan untuk cara pemakainya sendiri, biasanya ini ada di step terakhir tepat sebelum sunscreen kalian. Karena dia ini memang nggak ada SPF-nya, jadi aku rasa untuk day skincare kita perlu tambahkan sunscreen setelah pakai produk ini. Dan untuk harganya sendiri, dia ini harganya Rp75.000 dengan isi 20 gram. Dan sekarang kita akan lanjut dulu ke Acne Night Cream, karena memang aku sendiri pada saat day aku akan pakai yang day cream, dan untuk yang night aku akan pakai night cream. Jadi untuk hasilnya di kulit aku akan beritahu ke kalian setelah aku bahas mengenai Acne Night Cream terlebih dahulu. Untuk Acne Night Cream sendiri sebenarnya mirip banget sama Acne Day Cream, jadi dia tuh juga dapat box seperti ini, tapi dia tuh warnanya ungu. Jadi untuk yang night dia tuh warnanya seperti ini, sedangkan untuk yang day dia tadi tuh warnanya ada putihnya seperti ini. Tapi overall untuk kemasannya aku rasa dia sama, cuman beda warna aja. Jadi di sini dia juga warna ungu, sedangkan untuk yang day dia tuh warna putih. Dan kemudian packagingnya juga sama, dia tuh ada seperti segelnya gini, dan dia dibuka seperti ini. Dan untuk komposisinya sendiri sebenarnya mirip banget antara day creamnya dan night creamnya untuk yang acne ini. Tapi bedanya untuk yang acne night cream, dia ini ada namanya CM Acna2, dan dia ini untuk antibakterial dan juga anti-inflamatori. Jadi dia bisa bantu untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Dan juga dia ini ada Poroway yang fungsinya untuk mengecilkan pori-pori. Selain itu dia ini juga ada tambahan niacinamide. Dan untuk niacinamide sendiri dia ini juga membantu untuk mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat di wajah kita. Tapi overall untuk lainnya dia tuh mirip banget komposisinya sama day creamnya. Tapi bedanya dia ini mengandung lebih banyak ekstrak tumbuhan daripada day cream mereka. Dan ini untuk teksturnya, jadi untuk teksturnya aku rasa dia mirip banget sama day creamnya yang acne juga. Dan dia ini juga mudah dibaurkan, dan dia juga cepat menyerap di kulit kita. Dan setelah dibaurkan dia juga nggak meninggalkan warna sama sekali. Dan aku rasa dia ini juga cukup melembabkan dan cukup ringan, jadi dia tuh nggak menimbulkan seperti wajah kita ada layer tambahan di atas kulit kita. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri, biasanya ini digunain di step terakhir di night skincare rutin kalian. Jadi biasanya setelah pakai serum kalian bisa pakai ini. Dan untuk harganya sendiri dia ini sama, dia harganya juga Rp75.000 dan isinya juga 20 gram. Dan overall menurut aku dari kedua produk ini, Acne Day Cream dan juga Acne Night Cream, untuk aroma mereka benar-benar sama aromanya. Kemudian dari tekstur dia juga sama, tapi yang membedakan untuk yang Night Cream pada saat kita aplikasikan dia itu memang terasa lebih melembabkan daripada yang day cream. Karena memang untuk day cream sendiri, karena memang kita gunainnya itu untuk sehari-hari, jadi aku rasa memang dia lebih ringan. Sedangkan untuk yang night cream dia tuh lebih melembabkan. Dan menurut pendapat aku sendiri, untuk acne day dan juga acne night cream ini dia tuh lebih diformulasikan untuk mengatasi jerawat. Karena memang waktu itu aku tuh ada jerawat di bagian sini, dan dia tuh jerawat yang cukup besar. Dan menurut aku sendiri produk ini tuh bantu untuk mempercepat keringnya jerawat kita. Jadi jerawat itu lebih cepat kering dan lebih cepat matang. Tapi meskipun begitu dia ini nggak mengeringkan kulit di sekitar jerawatnya. Jadi dia tuh bener-bener cuman ngeringin jerawatnya aja tanpa mengeringkan kulit di sekitarnya. Dan untuk acne day dan juga acne night cream, sebenarnya mereka ini satu rangkaian sama serum mereka. Scarlett juga ada acne serum. Jadi ini sebenarnya dipakai bersamaan juga bisa karena mereka ini satu rangkaian. Jadi untuk urutan pemakaiannya kalian bisa pakai serumnya terlebih dahulu, kemudian baru kalian pakai krim mereka, tergantung day cream ataupun night cream.
Dan aku rasa kalau dari kemampuan melembabkannya, mereka ini akan lebih cocok di kulit kalian yang acne prone dan juga kulit kalian yang berminyak. Karena dari kemampuan melembabkannya, aku rasa dia ini tergolong di tengah-tengah. Jadi kemampuan melembabkan mereka ini sedang-sedang aja. Jadi aku rasa kalau misal kalian punya tipe kulit yang benar-benar kering ataupun yang sampai patchy, ini mungkin akan kurang cocok di kalian. Selanjutnya kita akan beralih ke Brightly Ever After cream yang day cream dan juga night cream, tapi aku akan bahas day-nya terlebih dahulu. Jadi untuk packagingnya, aku rasa keempat-empatnya packagingnya benar-benar mirip, cuman labelnya aja yang beda. Jadi ini untuk yang day creamnya, dia ini juga dapat box seperti ini. Jadi di sini warnanya putih dan di sini warnanya pink, dan di sini label dia itu juga warnanya putih dan pink. Dan untuk di boxnya sendiri, di sini dia itu ada bahan-bahan yang mereka highlight. Kemudian ini penjelasan bahan-bahan yang mereka highlight. Di sini mereka ada komposisi lengkapnya. Dan juga di sini ada cara pemakaian dan juga cara penyimpanannya. Tadi aku kelupaan, sebenarnya di bagian jarnya dia itu juga ada komposisinya, tapi tulisan mereka tuh lebih kecil di sini, jadi lebih sulit dibaca daripada di boxnya. Dan langsung aja kita akan ke komposisi dari Brightly Ever After yang day creamnya. Yang pertama di sini ada bahan andalan dari Scarlet Whitening yaitu glutathione. Untuk glutathione sendiri dia ini adalah antioksidan yang cukup kuat. Dan biasanya ini digunakan untuk membuat tampilan wajah kita tuh lebih cerah, kemudian lebih glowing, dan juga bisa meratakan warna yang ada di kulit kita. Yang kedua, di sini juga ada Rainbow Algae. Untuk Rainbow Algae sendiri, dia ini biasanya untuk mencerahkan kulit kita dan juga mengatasi hyperpigmentation. Kemudian yang ketiga, dia ini juga ada Hexapeptide 8 seperti pada acne cream mereka. Dan untuk Hexapeptide 8 sendiri, dia ini juga salah satu peptide yang biasanya itu untuk memoisturize ataupun melembabkan dan juga mencegah kerutan. Kemudian di sini dia ini juga mengandung rosehip oil. Jadi untuk rosehip oil sendiri, dia ini adalah salah satu fatty acids dan juga antioksidan tapi karena dia ini salah satu fatty acids, jadi aku rasa untuk teman-teman yang punya fungal acne, kalian mungkin perlu pikir-pikir terlebih dahulu karena hampir sebagian besar fatty acids ini adalah makanan untuk fungal acne dan itu bisa memperparah. Kemudian dia ini juga ada Pore Away, jadi seperti pada acne cream sebelumnya. Untuk Pore Away, dia ini bantu untuk mengatasi tekstur yang nggak merata di kulit kita dan juga mengecilkan pori-pori. Kemudian dia ini juga mengandung triceramide untuk memoisturizing, anti-aging, dan juga anti-wrinkle. Tapi karena ini juga salah satu ceramide, aku rasa untuk teman-teman yang punya fungal acne bisa pikir-pikir, karena untuk ceramide sendiri dia ini sebagian besar ceramide juga merupakan makanan dari fungal acne. Kemudian yang terakhir di sini ada Aqua Peptide Glow, dan ini untuk meningkatkan kadar hidrasi di kulit dan juga untuk membuat tampilan kulit kita itu menjadi lebih glowing. Kemudian ini untuk tekstur mereka, jadi tekstur mereka ini krim dan juga warnanya putih seperti ini. Dan pada saat dibaurkan dia juga sama sekali nggak meninggalkan warna. Dan dia ini juga cepet banget nyerapnya. Dan dia ini aku rasa dia juga cukup melembabkan sih. Tapi ini juga cukup ringan untuk dipakai daily. Dan untuk aromanya sendiri aku rasa karena mereka memang nggak ada kandungan fragrance-nya. Jadi aroma mereka ini lebih ke arah aroma yang alami, tapi nggak ganggu dan juga nggak menyengat. Dan aku juga udah baca komposisi lengkap mereka. Dan ternyata mereka ini juga mengandung banyak banget ekstrak dari tumbuhan. Kemudian dia ini juga mengandung niacinamide yang juga bisa membantu untuk meratakan warna kulit, kemudian juga bisa mengurangi tampilan bekas jerawat. Kemudian ternyata dia ini juga mengandung squalene yang bisa untuk memoisturize kulit kita juga. Dan untuk sebagian besar bahannya, dia ini memang pakai bahan-bahan untuk melembabkan. Dan juga sebagian besar bahan-bahan mereka ini juga adalah bahan-bahan yang sering banget ditemui di produk moisturizer seperti glyceril, glycerin, glycol, kemudian ada dimeticon juga. Untuk Brightly Ever After yang day cream, dia ini nggak mengandung fragrance, tapi dia ada mengandung alkohol. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif terhadap alkohol, kalian bisa pikir-pikir lagi. Tapi untuk kalian yang punya kulit sensitif terhadap fragrance, ini aman untuk kalian. Dan untuk cara pemakaiannya, biasanya dia ini ada di step terakhir di day skincare rutin kalian, tepat sebelum sunscreen. Dan karena dia ini nggak ada SPF-nya, jadi aku rasa kalian masih perlu menambahkan sunscreen setelah kalian pakai ini. Kemudian untuk harganya, dia ini juga Rp75.000 dengan isi 20 gram. Kemudian sekarang kita akan bahas mengenai Brightly Ever After yang night cream terlebih dahulu. Jadi untuk jarnya dia sebenarnya sama dan sama-sama warna pink, tapi dia itu
Untuk di bagian sini dia bukan warna putih, tapi dia warna pink yang lebih muda daripada pink yang ini. Kemudian dia ini juga dapat box seperti ini. Jadi untuk yang night dia di sini juga warna pink. Sedangkan untuk yang day dia tuh warnanya putih seperti ini. Tapi overall untuk packaging juga sama. Di sini ada beberapa bahan yang di highlight, kemudian di sini ada komposisinya, dan kemudian di bagian sini dia juga ada cara pemakaian dan cara penyimpanannya. Dan untuk di bagian jarnya dia juga seperti ini, jadi dia ada segelnya. Dan langsung aja sekarang kita akan bahas komposisi mereka. Jadi untuk komposisinya sebenarnya itu mirip banget sama yang day cream Brightly Ever After. Di sini ada glutathione, kemudian ada niacinamide, kemudian ada hexapeptide, pour away, dan juga aqua peptide glow. Tapi di sini juga ada beberapa tambahan. Salah satunya ini ada vitamin C. Untuk vitamin C sendiri biasanya dia ini berfungsi sebagai antioksidan, jadi dia itu melindungi kulit kita dari radikal bebas dan juga paparan sinar matahari. Kemudian di sini juga ada green caviar yang bisa membantu kulit kita melawan dehidrasi. Kemudian aku juga udah baca komposisi lengkapnya. Ternyata dia ini juga mengandung lactobacillus. Jadi buat kalian yang masih belum tahu fungsi dari lactobacillus, lactobacillus ini berfungsi untuk memperbaiki skin barrier kita dan juga memperkuatnya. Karena sebenarnya untuk kulit kita sendiri dia tuh cukup pintar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian sebagian besar bahan-bahan yang ada di sini ini juga bahan-bahan yang umum ditemukan di produk moisturizer pada umumnya, seperti glycerin, kemudian ada glycol, dimethicone. Kemudian ternyata di sini tuh ada bahan tambahan. Jadi sebenarnya tadi tuh aku waktu baca-baca aku tuh sempat kaget karena di sini tuh ada bahan namanya urea, tapi ternyata urea sendiri untuk di skincare itu juga ada manfaatnya. Jadi biasanya urea ini bisa mengeksfoliasi kulit kita secara ringan dan juga melembabkannya. Dan sama seperti day creamnya, dia ini juga mengandung bahan-bahan yang terbuat dari tumbuhan, tapi untuk di night creamnya dia memang kandungan bahan-bahan yang terbuat dari tumbuhannya tuh lebih banyak. Dan untuk night cream ini dia ini juga nggak mengandung fragrance, tapi sama seperti day creamnya dia ini ada mengandung alkohol. Jadi untuk kalian yang alergi maupun sensitif terhadap alkohol, kalian mungkin perlu pikir-pikir lagi. Tapi kalau untuk kalian yang sensitif terhadap fragrance, ini bisa untuk kalian pakai. Dan untuk teksturnya sendiri dia seperti ini. Jadi dia tuh krim warna putih gitu juga, tapi aku rasa dia ini lebih tebal daripada tekstur day creamnya maupun acne cream. Tapi meskipun begitu dia juga nggak sulit untuk dibaurkan dan dia juga menyerap dengan cepat. Selain itu pada saat setelah dibaurkan dia juga nggak ada warnanya. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri, ini adalah step terakhir di night skincare routine. Jadi setelah kalian pakai serum, kalian bisa pakai ini. Untuk harganya sendiri, dia ini juga Rp75.000 dengan berat 20 gram. Menurut aku sendiri, sejujurnya aku lebih sering pakai acne cream mereka karena jujur wajah aku itu lebih mengarah ke acne prone. Jadi aku lebih sering pakai acne cream mereka daripada untuk yang Brightly Ever After. Tapi untuk Brightly Ever After sendiri, aku sempat ada coba di bagian leher sini. Dan menurut aku sendiri di antara kedua ini dia memang mirip banget dari segi kandungan, packaging maupun hasilnya. Tapi menurut aku untuk yang night cream dia itu memang lebih melembabkan dan dia teksturnya lebih tebal daripada untuk yang day creamnya. Dan untuk efek mencerahkannya aku rasa di kulit aku sendiri masih belum terlalu terasa, tapi kalau dilihat dari bahan-bahan mereka, memang mereka ini bahan-bahannya lebih dikhususkan untuk mencerahkan kulit. Dan aku rasa untuk yang series mereka yang Brightly Ever After dia ini bisa digunain di semua tipe kulit. Tapi kalau untuk tingkat kelembapannya, aku rasa dia juga masih ada di tengah-tengah. Jadi untuk kalian yang mungkin punya kulit yang sangat-sangat kering sampai patchy, ya aku rasa ini akan sedikit kurang melembabkan di kulit kalian. Tapi overall menurut aku mereka berdua ini cukup melembabkan, dan aku rasa mereka akan lebih cocok di kulit kalian yang kusam, karena dia ada efek brightening-nya. Dan untuk series mereka yang Brightly Ever After Cream ini, dia itu sebenarnya satu rangkaian sama serum yang ini. Jadi ini serum yang Brightly Ever After. Jadi untuk urutan pemakaiannya, biasanya kalian bisa pakai serumnya terlebih dahulu, baru kalian pakai krimnya. Sekian dulu video untuk hari ini. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar. Entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Bye!